Ashimarov. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nih nggak update video dan kebetulan lagi asik bereksperimen dengan yang satu ini. Oh iya, kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya kebetulan lagi asik bereksperimen dengan ikan ini. Nah, namanya ikan pink zebra danio atau kalian bisa bilang ikan danio seperti itu. Dan kebetulan ikan pink danio zebra yang saya punya sudah masuk di fase untuk pemijahan. Jadi sudah, daripada saya buang waktu, lebih baik saya coba untuk memijahkan ikan pink zebra danio ini. Oke, yang pertama adalah bahan yang harus kita siapkan yaitu akuarium atau soliter guys. Jadi di sini saya akan contohkan di 2 soliter seperti ini. Dan juga kita membutuhkan alat seperti ini, dan ini adalah alat yang saya buat khusus untuk pemijahan ikan pink zebra danio. Jadi ini adalah basically ini tempat makan loh. Kalau kalian tahu ini adalah tempat makan ya, yang biasa dipakai untuk membungkus makanan. Dan bawahnya itu saya potong ya, saya potong, kemudian saya kasih jaring seperti ini. Dan ya ini buat sendiri, kalian bisa lakukan bagaimana caranya, khususnya untuk menempel tempat makan ini dengan saringan seperti ini. Kebetulan karena ini saya tidak pakai lem ya, tapi saya pakai itu disolder. Jadi potongan bawah ini saya pakai untuk mengelem dengan cara disolder, dan jadilah seperti ini guys. Dan tahap selanjutnya adalah kita harus memilih indukan itu sendiri. Jadi kebetulan ikan yang saya punya adalah jenis pink zebra danio yang ada seperti slayer-slayernya. Jadi ikan yang saya punya itu orang bilang siripnya itu panjang ya, atau berslayer. Nah, cuman di sini saya belajar mengidentifikasi bagaimana sih jenis ikan yang jantan dan yang betina. Untuk yang jantan itu setelah saya amati, ternyata ini guys yang memiliki sirip lebih panjang. Dan ini kalau yang punya saya ini berkelamin jantan. Dan untuk yang betina dia lebih ke siripnya itu pendek ya, siripnya pendek dan perutnya itu agak buncit, ada telur-telurnya. Jadi seperti itu guys, untuk membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Jadi saya memijahkan ikan pink zebra danio itu sudah sekitar seminggu sebelum dibuatnya video ini. Jadi tujuannya untuk pertama riset kecil-kecilan dan melihat apa saja sih proses-prosesnya sampai nanti siap untuk didokumentasikan dalam bentuk video bagaimana memijahkan ikan pink zebra danio. Oke, tadi langkah pertama adalah kita siapkan air terlebih dahulu, dan ketika air sudah siap, kemudian kita taruh wadahnya di seperti ini. Nah, jadi penampakannya seperti ini ya. Dan kalau kalian lihat dari samping, seperti ini penampakannya. Jadi ikan-ikan itu akan ada di sini, dan ketika nanti proses pemijahan, telurnya itu akan jatuh di bawah, sehingga telur-telurnya itu tidak akan dimakan lagi oleh indukan-indukan pink zebra danio-nya. Oke guys, selanjutnya kita masukkan indukan zebra danio-nya, kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya penampakannya. Jadi ketika sudah kita taruh, dan pastikan kita tutup wadahnya. Kenapa? Jadi untuk masalah menutup tempat pemijahan pink zebra danio ini, karena memang pertama sekali saya mempelajari bagaimana cara memijahkan ikan zebra danio, saya sedikit melihat video tutorial bagaimana cara memijahkan ikan neon tetra, dan kebetulan antara yang ditutup maupun yang tidak ada 2 perbedaan guys. Perbedaan yang lebih signifikan adalah ternyata dengan ditutup atau dengan tempat pemijahan yang ditutup itu
hasil telurnya itu lebih banyak ketimbang yang tidak ditutup. Itu alasan kenapa saya memilih untuk menutup media pemijahan ikan pink zebra danionya. Oke guys, jadi ini adalah penampakan telur ikan zebra danionya yang sudah berhasil dipijahkan, tapi masih berbentuk telur ya. Dan ini prosesnya adalah 1-2 hari untuk mengeluarkan telur-telurnya. Dan telurnya kalian bisa lihat itu berada di dasar-dasar kolam ya. Nah seperti ini guys, mutiara-mutiara telur dari pink zebra danio. Cuman untuk kasus seperti ini saya lagi salah nih, karena kalian lihat itu ada yang putih-putih. Nah itu ternyata berjamur. Jadi saya lupa kalau media untuk pemijahan itu harus dikasih garam terlebih dahulu biar jamur-jamur tidak menyerang telur. Jadi ini sebagian telur ada yang putih-putih banget, itu terindikasi terserang oleh jamur. Ya pokoknya dari jamur lah. Jadi telurnya itu rusak. Mudah-mudahan sih pemijahan yang ini bisa menetas semua. Dan ketika usia telur mencapai 3-4 hari, dia sudah mulai menetas menjadi burayak-burayak danio zebra seperti ini guys. Jadi ini usianya itu kalau dari segi telur, dari proses telur sampai jadi ini butuh waktu sekitar 3-4 hari. Tapi biasanya dia itu menempel di pinggir-pinggir ya. Jadi pertama dia menempel dan belum ada pergerakan, dan di hari ke-4 sampai ke-5 itu dia baru mulai bergerak. Dan di hari ke-5 baru saya kasih makan kutu air. Karena di usia 1 hari itu benar-benar nggak ada pergerakan ya, masih ada yang ada di bawah, kemudian ada yang juga menempel di kaca, pokoknya masih pasif lah. Nah tapi di hari ke-4 dan ke-5 burayak ikan danio ini sudah mulai aktif dan baru mulai saya kasih makan kutu air. Nah ini dia kutu airnya, jadi campuran antara kutu air jet dengan kutu air moina ya. Karena kebetulan kutu air jet ini ukuran sangat kecil, jadi sangat cocok untuk media pakan hidup ikan burayak danio zebra ini guys. Oke, mungkin itu aja updatean video hari ini seputar kegiatan baru saya memijahkan ikan pink zebra danio. Jadi mohon maaf juga udah lama banget nggak bikin video karena emang lagi fokus belajar. Cacing kemarin gagal, terus iseng-iseng melihat ada ikan yang perutnya udah mulai buncit. Habis itu saya belajar, alhamdulillah bisa bikin videonya. Dan maaf juga udah nggak bahas kutu air moina sama kutu air dapnia, bukan kenapa-napa, soalnya masih banyak nih ya. Cuman materinya udah habis, mau saya bahas apa lagi. Tapi kalau kalian masih berminat untuk membahas dapnia magna, kalian boleh tinggalkan aja di kolom komentar. Siapa tahu masih ada pertanyaan tentang dapnia magna. Jadi untuk dapnia magna yang di sini itu udah saya coba ganti medianya. Jadi saya pakai ikan. Saya pakai bikin keramba kecil-kecilan, saya taruh ikan lele ya. Ada ikan yang mati lagi nih lelenya. Wah. Jadi ini saya taruh lele biar, karena lele kan ini berlendir gitu. Nah, kebetulan saya berpikir lendirnya itu atau kotoran-kotoran dari lele itu nanti akan jadi sumber pakan dapnianya. Jadi seperti itu guys, simbiosis mutualisme yang saya terapkan di terpal dapnia magna ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang populasinya masih banyak kalau kalian bisa lihat. Nah ini dia guys dapnianya, dan ini plusnya adalah sudah tidak pernah saya kasih makan lagi. Sekarang bisa hidup dengan mandiri dapnia magnanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.